Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota Maudiana Faridah Yasmin, Nurul Asiyah, Sufi Hadi, dan Wulanur Hidayati. Di sini kami akan menyampaikan tentang hasil observasi yang telah kami lakukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang profil atau biodata anak. Nama anak ini adalah Siti Zapira. Tempat dan tanggal lahirnya Banjarmasin 27 Mei 2011. Umur 10 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Agama Islam, status anak kandung dan merupakan anak tunggal. Nama sekolahnya yaitu SDN Banua Anyar 8, kelas 3 SD, dan alamatnya yaitu berada di Jalan Banua Anyar, Gang Mahabbah, RT 2. Kemampuan bina diri anak. Kemampuan bina diri anak ini ada 7 poin. Yang pertama, bagaimana cara anak menjaga kebersihan diri. Jadi anak ini menjaga kebersihan diri dengan melakukan secara mandiri, seperti membuang air kecil. Itu masih bisa dilakukan dengan secara mandiri. Tetapi untuk membuang air besar ataupun pup itu masih dibantu oleh keluarga, orang tua, atau waktu di sekolah sama gurunya, seperti itu. Nah, poin kedua, bagaimana kemampuan anak dalam berpakaian. Anak ini mampu berpakaian secara mandiri, tapi kadang kala ada saatnya dibantu oleh orang tuanya. Contohnya, saat dia sekolah, pakaian sekolahnya itu pakaian yang berkancing, berkerah. Nah, sedangkan anak ini tidak bisa untuk melakukan dengan sendirinya memasang kancing. Jadi, anak ini tetap dibantu oleh orang tuanya sampai saat ini. Dari dia TK sampai dia SD kelas 3 dengan umur 10 tahun masih dibantu, tapi tetap dilatih oleh orang tuanya untuk bisa melakukan dengan secara mandiri. Untuk baju yang lainnya, baju kaos, baju yang lain, atau celana rok, seperti itu, celana ataupun rok maksudnya ya, itu bisa dilakukan dengan sendirinya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara anak untuk merawat diri. Jadi anak ini merawat diri dengan sendiri, seperti bersolek, nyisir rambut, ataupun mandi. Itu masih bisa dengan sendirinya. Dia mandi sendiri, lepas pakaian sendiri, mengguyur air di kepala dengan sendirinya, bersampo, mengeringkan rambut dengan sendiri, menyisir, memakai bedak atau pupur, itu masih dengan sendiri, masih bisa dilakukan dengan sendiri. Nah, untuk bagaimana cara anak untuk mengurus diri sendiri, pada poin 4, anak ini belum bisa dikatakan mengurus diri sendiri. Karena apa? Karena anak ini masih perlu bantuan. Contoh, anak ini ketika di sekolah, waktu pensilnya habis ataupun patah, anak ini perlu bantuan untuk meraut pensilnya, seperti minta bantuan kepada teman ataupun guru. Nah, tapi untuk membuka tas, buka buku masih bisa dengan sendiri. Dan anak ini jika ingin belanja, jajan, snack yang jenisnya buka seperti itu loh, buka dengan tangan dua atau apa, anak ini perlu bantuan. Nah, dia ini tidak ingin, sebenarnya kan anak ini bisa menggunakan gigi untuk menggigit snack, tapi anak ini tidak ingin. Nah, jadi dia biasanya tuh meminta bantuan untuk membukakan snacknya. Tapi kadang dia daripada menyusahkan orang lain, dia berpikir
saya tidak ingin membeli jajan itu, saya membeli jajan yang lebih mudah saya buka dengan tangan satu gitu. Poin kelima, bagaimana cara anak berkomunikasi dan bersosialisasi secara langsung. Anak ini cukup baik untuk berkomunikasi kepada teman sebaya, keluarga, orang lain yang bertamu ke rumahnya ataupun orang-orang sekitarnya. Nah, bersosialisasi secara langsungnya pun cukup bagus gitu. Seperti contohnya dia sering mengajak temannya, menghampirin teman, mengajak, membawa ke rumah gitu. Ataupun dia yang datang ke rumahnya, temannya untuk bermain gitu. Jadi bersosialisasinya tuh cukup bagus seperti anak pada umumnya. Nah, poin keenam, bagaimana cara anak berkomunikasi dan bersosialisasi tidak langsung. Saya ambil contoh sederhana dengan yang dialami dia saat ini, seperti ayahnya lagi kerja di tengah laut. Jadi anak ini menggunakan media WhatsApp untuk video call secara online atau video call kepada keluarga, teman, seperti itu. Jadi kepada ayahnya ini sering menanyakan kabar, bagaimana kabar ayahnya, dan hal-hal lainnya. Poin ketujuh, bagaimana rutinitas anak setiap hari. Rutinitas anak ini setiap harinya seperti pada anak umumnya. Yang pertama, di pagi hari dia melakukan les atau mengerjakan soal dari sekolah. Guru pendamping pun datang ke rumah. Siang ketika guru sudah pulang, dia melakukan makan siang, kadang tidur siang, kadang pula dia bermain. Tergantung mood hati anak tersebut. Baik, selanjutnya mengenai kemampuan bina gerak pada anak. Anak mampu mengangkat kepala pada posisi tengkurap. Anak juga mampu mempertahankan kepala tegak dalam posisi duduk. Anak juga mampu menyundul dengan kepala. Anak mampu menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, dan juga anak mampu menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah. Yang selanjutnya, kemampuan anak dalam melakukan gerakan kontrol kaki. Anak mampu duduk dengan berselonjor. Anak mampu mempertahankan posisi dalam menekuk kaki. Anak juga mampu menggerakkan tumit kaki. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan kontrol bahu. Anak mampu mengangkat bahu kanan dan kiri untuk turun maupun naik. Anak juga mampu menggerakkan bahu ke depan dan ke belakang, baik turun maupun naik. Untuk kemampuan duduk pada anak mampu duduk dengan tegak di kursi, di lantai, duduk berselonjor, ataupun duduk bersila. Untuk kemampuan berdiri, anak mampu berdiri tegak, berdiri dengan pada satu kaki, berdiri dengan satu kaki kanan maupun satu kaki kiri. Untuk kemampuan berjalan, anak mampu berjalan lurus ke depan, lurus ke belakang, untuk ke samping kanan dan kiri, berjalan tegak, menurun, menaik dan menaiki dan menuruni anak tangga. Kemampuan anak melakukan pernafasan dada dan perut sesuai hitungan. Anak mampu menarik nafas dari dada dalam hitungan 1 kali 8. Dan anak mampu menahan nafas dalam hitungan 1
kali 8 serta menghembuskannya juga dalam hitungan 1 kali 8. Lanjutkan tentang kemampuan bina gerak pada anak. Yang ke-10 yaitu bagaimana kemampuan anak dalam melakukan pernapasan perut sesuai dengan hitungan. Yang pertama, anak mampu tarik napas dari dada dalam hitungan 1 kali 8, terus menarik napas dari perut dalam hitungan 1 kali 8. Kemudian juga anak mampu menahan napas dalam hitungan 1 kali 8 dan menghembuskan napas dalam hitungan 1 kali 8. Yang ke-11 yaitu bagaimana kemampuan anak dalam mengambil benda sendiri. Anak mampu mengambil minum sendiri, makan sendiri, alat tulis di atas meja sendiri, dan mengambil barang yang lebih tinggi. Kemudian 12 yaitu apakah anak dapat berjalan dengan membawa benda. Nah, anak mampu berjalan sambil membawa makanan, membawa minuman, serta menyandang tas, menjinjing tas, berjalan sambil menggendong kucing. 13 yaitu bagaimana kemampuan gerak koordinasi motorik kasar pada anak. Nah, yang pertama tuh anak mampu merangkak dalam terowongan. Nah, dalam kutipan tersebut anak tidak mampu. Kemudian anak mampu melempar bola. Pada melempar bola anak mampu. Kemudian anak mampu menangkap bola. Selanjutnya anak melakukan memukul bola dengan tangan itu tidak mampu. Kemudian anak mampu memukul bola dengan alat. Anak mampu menendang bola. Dan 14 bagaimana kemampuan gerak koordinasi motorik halus pada anak. Nah, pada koordinasi motorik halus anak mampu mewarnai gambar, anak mampu menggunting lurus, tapi anak tersebut tidak mampu menggunting lengkung, tidak mampu menggunting lingkaran, tidak mampu menempel kertas, tidak mampu menutup jari, tidak mampu membuka jari, tidak mampu meremas jari. Kemudian anak mampu merobek kertas dan tidak mampu juga meronce manik-manik, serta anak mampu juga untuk menulis. Bagaimana kemampuan gerak koordinasi mata dan tangan pada anak. Nah, pada gerak koordinasi mata dan tangan, anak mampu meletakkan benda dalam berbagai posisi. Kemudian juga anak mampu menyusun benda dari ukuran besar ke kecil. Yang ketiga juga anak mampu menyusun benda dengan urutan yang tingkat tinggi ke yang tingkat rendah. Kemudian juga anak mampu menyusun bermacam-macam balok. Selanjutnya anak mampu membongkar dan memasang puzzle. 16 bagaimana kemampuan gerak koordinasi mata dan kaki pada anak, yaitu anak mampu memasang sendal. Ke-17 bagaimana kemampuan gerak koordinasi mata, tangan, dan kaki pada anak. Anak mampu memasang sepatu bertali. Anak tidak mampu memasang sepatu bertali, namun anak mampu memasang kaos kaki. 18 yaitu bagaimana kemampuan memakai alat bantu gerak yang melekat pada anak. Nah, pada alat bantu gerak yang melekat pada anak tersebut tidak memakai alat bantu. Kemudian 19 yang terakhir yaitu bagaimana kemampuan memakai alat bantu yang bergerak pada anak. Nah, anak tersebut juga tidak memakai alat bantu yang bergerak. Selanjutnya, potensi anak. Anak mempunyai prestasi di bidang akademik, yaitu mendapatkan peringkat 1 pada kelas 1 SD dan peringkat 2 pada kelas 2 SD. Lalu yang selanjutnya, kelemahan anak. Anak tidak mampu cebok, memasang baju berkancing, membuka snack, dan meraut pensil. Dan yang terakhir, kebutuhan anak. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau daily living. Selanjutnya
selanjutnya tentang perencanaan program bina diri dan gerak. Yang pertama untuk program bina diri yaitu mengenakan pakaian atas berkancing. Untuk program bina geraknya membuka snack dan meraut pensil. Sekian, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.